warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan bahas ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kalimat atau zikir yang jikalau kita baca bukan hanya sekedar kita dapat pahala dari Allah, dapat kebaikan dari Allah. Kalimat-kalimat itu sekaligus jika dibaca bisa menambah kekuatan pada fisik kita. Jadi kalau fisik kita ini ingin mendapat kekuatan tambahan, maka bacalah kalimat-kalimat ini. Nah, minimal Bapak Ibu disebutkan ada 3 kalimat atau zikir yang jika dibaca akan menambah kekuatan pada badan kita. Pertama disebutkan Allah di surat Hud ayat 52. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kata Allah, ini Nabi Hud berkata kepada kaumnya bangsaan, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan. Jika kalian beristighfar, Allah turunkan hujan dari langit dan Allah tambah kekuatan badanmu. Itu janji Allah begitu. Jadi kata Allah, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah beristighfar, mengatakan astagfirullah. Kalau kalian banyak beristighfar, salah satunya wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambah kekuatan badanmu. Jadi istighfar itu kalau bacanya ragam-ragam. Ada astagfirullah, ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada sayyidul istighfar namanya, yang Nabi suruh kita baca setiap pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu diantara bacaan istighfar. Kata Allah, kalau kalian banyak beristighfar, maka ditambah kekuatan pada badanmu. Itu janji Allah. Istighfar itu apa Bapak Ibu? Istighfar itu artinya kita minta kepada Allah agar dosa kita ditutupi. Karena dosanya akan dibukakan Allah nanti itu, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika dosa kita dibukakan Allah, maka kita akan hina sehina-hinanya. Makanya di akhirat wajah-wajah tertunduk takut, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kenapa wajah ketakutan tunduk? Karena Allah akan bukakan semua yang ditutupi termasuk dosa-dosa kita. Yauma tublas sarair, di hari itu dosa akan dibukakan oleh Allah kepada manusia. Nah, istighfar, ya Allah, tutupi dosa saya. Jangan perlihatkan dosa saya itu baik kepada saya, apalagi kepada orang banyak, supaya saya tidak hina baik dunia maupun akhirat. Itu istighfar yang pertama maknanya. Makna yang kedua, istighfar itu artinya kita minta, ya Allah, tutupi dampak dosa saya. Karena dosa ini itu ada dampaknya kepada pelaku dan kepada orang lain yang ada di sekitar pelaku. Jadi dosa ini punya dampak baik kepada pelaku maupun kepada orang yang di sekitarnya. Nah, kita minta, ya Allah, tutupi dampak dosa. Apa dampak dosa kepada pelaku dosa? Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, mahaka fi sadri,
dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Itu dosa. Jadi dosa itu membuat hati kita gelisah. Kalau hati kita gelisah, tanda kita sedang banyak dosa. Maka kalau kita beristighfar, astagfirullah, diampuni dosa kita, maka hati kita tenang. Karena begini, Ibu, kalau hati gelisah, dampaknya tidur terganggu, makan terganggu, pasti. Kalau hati tidak tenang, makan tidak akan enak, tidur tidak akan enak. Bila makan terganggu, tidur terganggu, maka daya tahan tubuh akan turun. Bila daya tahan tubuh turun, penyakit banyak datang. Itu hubungannya dosa dengan kekuatan badan. Yang banyak dosa, itu daya tahan tubuhnya akan turun karena hidupnya gelisah. Kalau dia istighfar, diampuni dosanya, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, maka tidurnya nyenyak, makannya enak, maka badannya akan kuat, fisiknya akan kuat, karena daya tahan tubuhnya akan tinggi. Itu kenapa ciri-ciri orang bahagia, hidupnya tenang. Dalam istilah kita kan begitu ya, ya makan berkambuh, lalu berkaru. Kalau berkambuh makan berkaru, lalu itu tanda hatinya tenang, tak berdosa lagi itu. Makanya Bapak Ibu dengan ceramah begini kan, ya tenang hatinya ya. Itu makanya ada yang tertidur lagi ceramah tuh. Nah orang berkaru dengan ceramah itu Ibu karena hatinya tenang itu, karena dosanya sudah diampuni Allah itu lebih. Tidak ada dosanya lagi itu. Lagi Bapak kamu dan ceramah itu rasional berbeda, karena tidak ada lagi dosanya itu. Karena dosa itu gelisah itu Ibu. Makanya kalau istighfar banyak, buat badannya Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu memimpin perang 17 kali. Dan perang pertama dipimpin Nabi perang Badar. Usia Nabi memimpin perang Badar, perang pertama itu 54 tahun. Bayangkan Nabi itu fisiknya kuat. Tentu orang zaman dulu dan seperti zaman sekarang memang membutuhkan kekuatan fisik yang ekstra. Nabi itu menaklukkan kota Makkah usia 60 tahun di bulan Ramadan, berjalan dari Madinah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah. Kenapa Nabi bisa kuat? Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan kata Nabi, "Inilah yuban, saya ini punya hari malas, dan di hari yang paling malas itu saya istighfar 70 kali." Bayangkan Bapak Nabi saja tidak berdosa, istighfarnya sehari 70 kali di hari yang paling malas. Dan itulah rahasia kekuatan di badan Nabi, karena istighfar Nabi paling tidak sehari 70 kali. Inilah bukti bahwa istighfar itu menguatkan badan. Yang kedua, kalimat yang menguatkan badan itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang sahih Bapak Ibu disebutkan begini, Allah menciptakan makhluk yang pertama kali namanya aras. Jadi aras itu diciptakan itu sebelum semesta diciptakan. Itu ciptaan Allah yang pertama. Dan aras itu ciptaan Allah yang paling besar. Makanya kata Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, summa stawa 'alal aras. Lalu Allah bersemayam di aras, itu artinya aras sudah diciptakan sebelum langit dan bumi. Dan aras itu ciptaan Allah yang paling besar, itu makanya disifati azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Aras ini Bapak Ibu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari, "Makusi fil aras inna kahalkatin min hadidin ulqiyat baina zahrai falatin minal ardi." Di aras itu ada kursi. Allah punya kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu besar. Kursi Allah itu saking besarnya, kalau langit dan bumi disatukan, semua langit dan bumi diletakkan di kursi Allah, maka langit dan bumi sebesar cincin ditaruh di padang pasir yang luas. Itu besarnya kursi Allah. Dan kursi yang besar ini diletakkan di aras Allah seperti cincin diletakkan di padang pasir yang luas. Langit dan bumi diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Kursi diletakkan di aras seperti cincin di padang pasir. Kalau bumi langit ditaruh di aras, sekecil apakah langit dan bumi ini Bapak Ibu di hadapan aras Allah?
Aras itu makhluk yang paling besar, dan hebatnya lagi kalau aku membaca di surat Al-Haqqah ayat 17, ternyata aras yang begitu besar hanya dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma izin samaniyah. Yang memikul aras Allah itu yang maha besar itu hanya 8 malaikat. Dan ketika malaikat yang 8 dipanggil Allah, kalian pikul aras saya sampai hari kiamat, maka ke-8 malaikat ini merasa tidak mampu. Mereka tidak mau memikul aras karena tidak kuat, karena aras terlalu besar. Maka kata Allah, baca la haula wala quwwata illa billah. Begitu malaikat yang 8 membaca la haula wala quwwata illa billah, maka sampai hari kiamat mereka memikul aras yang begitu besar dengan tenang dan santainya. Para malaikat pun mendapatkan kekuatan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini bukti kalau kalimat ini bisa menambah kekuatan pada diri kita. Begini, Bapak itu ketika dipanggil salat, hayya as-salah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa itu jawabannya? Kenapa la haula wala quwwata illa billah jawabannya? Karena datang ke masjid memenuhi panggilan azan itu perkara yang sangat berat. Kalau nabari datang ke masjid itu memang 80 masjid itu. Betapa banyaknya manusia keluar sekarang mendengar azan. Tapi karena mereka tidak menjawab la haula wala quwwata illa billah, mereka tidak punya kekuatan untuk datang ke sini. Yang datang ke sini banyak yang sudah tua, lutut sudah sakit, berjalan sudah payah. Kenapa datang ke masjid? Ada kekuatan ditambah Allah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ketika Bapak Ibu dipanggil hayya alal falah, marilah kita menuju surga Firdaus. Aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka dapat surga Firdaus. Ketika dipanggil menuju kemenangan, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kenapa itu jawabannya? Karena untuk jadi pemenang, jadi juara tidak mudah, jalannya sulit dan mendaki. Ibarat puncak gunung, untuk sampai ke puncak itu perlu tenaga ekstra. Surga itu tinggi, fi jannatin aliyah. Karena surga tinggi perlu kekuatan mendakinya. Maka hanya orang yang menjawab la haula wala quwwata illa billah yang bisa mencapai surga yang tinggi. Karena untuk mencapai surga perlu tenaga yang ekstra. Itu kenapa jawaban azan itu la haula wala quwwata illa billah. Yang menjawab la haula wala quwwata illa billah akan datang ke masjid walaupun kakinya sakit. Kenapa? Allah berikan kekuatan tambahan dengan kalimat tadi. Yang ketiga, dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadisnya cukup panjang. Ini diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim. Suatu hari Fatimah dan Nabi meminta pembantu ke Nabi, ayahnya. Kebetulan Nabi punya tawanan perang, minta pembantu karena Fatimah capek bekerja setiap hari, mengurus anak dan mengurus urusan keluarga, letih, habis tenaganya, maka mengadulah mereka agar diberi pembantu oleh Nabi. Tapi Nabi berkata kepada Ali dan Fatimah, ala adullukum ala ma huwa khairun lakum min khadimin. Maukah kalian saya tunjukkan kalimat yang lebih baik dari pembantu manapun? Secapek apapun kalian berdua, maka capek akan hilang, kekuatan akan bertambah kalau kalian mau membaca kalimat ini. Apa kalimat yang dibaca itu? Kata Nabi, iza awaituma ila firasyikum, kalau kalian sudah beranjak ke tempat tidurmu, maka fasabiha salasan wa salasin, wa hamida salasan wa salasin, wa kabira salasan wa salasin. Setiap engkau beranjak ke tempat tidurmu, hendak tidur di malam hari, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini kalimat lebih baik dari pembantu manapun. Kalau kalian ingin membantu karena ingin meringankan beban harian kalian, maka beban harian akan terasa ringan dikerjakan dengan membaca ini setiap hendak tidur di malam hari. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan kata Ali, saya tidak pernah meninggalkan membaca ini setiap tidur hingga dalam perang sekalipun. Inilah 3 kalimat yang bisa menguatkan badan kita. 1, perbanyaklah istighfar.
dua perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah, dan yang ketiga bacaan tasbih, tahmid dan takbir setiap hendak tidur di malam hari, dan ini disebutkan oleh Nabi dan Allah yang mengajarkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.